Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu hari ini saya ingin membagikan kepada saudara ada 3 hal. Dari Mazmur 63 ini yang bisa kita pelajari bagaimana caranya supaya kita bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. Saudara baca di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ya, yang pertama, perhatikan baik, Mazmur 63 ayat yang kedua. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ada 2 kata penting dari ayat ini yang penting, saudara. Yang pertama itu memandang, yang kedua adalah melihat. Katakan sama-sama memandang. Ya, katakan sama-sama melihat. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa hidup punya hubungan intim dengan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus memiliki fokus sama Tuhan. Ya, apakah yang dimaksud dengan memiliki fokus sama Tuhan? Yaitu kita hidup harus berpusat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Arahkanlah pandangan kita bukan kepada apa yang ada di luar kita. Arahkanlah pandangan kita, berfokuslah bukan kepada situasi dan kondisi yang ada di luar kita. Tapi berfokuslah, pandanglah kepada Tuhan yang menjadi Raja dalam kehidupan saudara. Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di dalam kehidupan ini, kita hidup hanya berfokus kepada situasi dan kondisi yang ada di luar kita. Kita hidup hanya berfokus kepada berita-berita. Hari ini karena COVID-19 mati berapa ribu. Kalau kita berfokus hanya kepada berita, kita berfokus kepada situasi dan kondisi, maka begini, seringkali berapa banyak kita kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pandanglah sesuatu yang kekal dalam kehidupan saudara. Yang bisa memberikan damai sejahtera. Yang bisa memberikan sukacita. Yang bisa memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu akan muncul dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mulai berfokus. Hidup berpusat kepada Tuhan. Kekuatan saudara akan kembali pulih untuk menjalani kehidupan ini. Kalau saudara hidup berpusat kepada Tuhan. Kalau saudara hidup berfokus kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan apa dalam Yesaya 40. Ayat yang ke-30 dan 31. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik Bapak Ibu. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesaya 40 ayat yang ke-30 berkata bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Menurut Bapak Ibu, hal yang signifikan yang paling membedakan antara orang muda dengan orang tua itu kelihatan dari apanya? Saya percaya bahwa kelihatan perbedaannya itu kelihatan pada kekuatan fisiknya. Ya. Orang yang udah tua itu biasanya lemah fisiknya, ya kan? Saya tinggal di apartemen lantai 19 Bapak Ibu ya. Saya punya mertua usia udah 70 tahun lebih, ya kan? Itu suatu hari ya, waktu terjadi gempa, maka apa yang terjadi? Menurut Bapak Ibu ya, nenek-nenek atau oma-oma usia 70 tahun lebih, menurut Bapak Ibu sanggup gak turun dari lantai 19 naik tangga darurat ke lantai ground? Menurut Bapak Ibu kuat? Menurut saya kuat karena lagi gempa. Betul gak sih? Ya kan? Tapi begitu sampai di lantai ground mesti dipanggilin ambulan ya, karena perlu nafas oksigen. Yang mengerti katakan amin. Lemah badannya 70 tahun. Tapi kalau saya hari ini saya usia 39 tahun. Menurut Bapak Ibu saya sanggup gak untuk turun dari lantai 19 ke lantai ground? Jangankan turun Bapak Ibu, naik lagi juga saya sanggup. Kenapa? Masih muda. Yang mengerti katakan amin. Jadi orang-orang muda ini punya kekuatan fisik. Tapi kenapa Alkitab berkata orang-orang muda yang notabene punya kekuatan fisik kemudian menjadi lelah dan lesu? Kenapa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu padahal dia punya kekuatan fisik yang luar biasa? Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, menurut saya orang-orang muda itu terlalu mengandalkan kekuatan fisiknya.
Orang-orang muda itu terlalu mengandalkan kekuatan manusianya, Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan gampang lelah dan lesu. Tapi perhatikan ayat yang ke-31 dari Yesaya 40. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Perhatikan baik. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya saudara dan saya, kita memiliki kekuatan raja wali. Kita berlari tidak menjadi lesu, kita berjalan tidak menjadi lelah. Bagaimana caranya? Alkitab berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan, kalau Bapak Ibu mempelajari Alkitab dalam terjemahan bahasa asli, kata menanti-nantikan itu punya pengertian begini. Tetapi orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Atau pengertian ekstrimnya begini, tetapi orang-orang yang melilitkan dirinya kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dalam arti kata begini, setiap orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan, setiap orang yang hidupnya berfokus kepada Tuhan, bukan kepada apa yang dunia ini tawarkan, maka begini, kekuatan baru akan ada dalam kehidupannya. Makanya begini, dalam situasi yang sangat tidak mengenakan ini, kalau saudara mau berkemenangan dalam kehidupan, maka nggak bisa enggak, saudara dan saya, kita harus hidup berpusat kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin.